Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,16% lebih ke angka 7.254. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang saat ini gantian bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau mulai ke saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham APLN. APLN bisa kita lihat hari ini naik sangat tinggi, hampir naik hampir 30% ke harga 153. Memang hari ini sektor properti rata-rata semua bergerak naik, tapi memang APLN yang naiknya sangat tinggi. Secara grafik memang bisa kita lihat APLN saat ini trennya sudah mulai membaik. Sekalian telah berhasil naik di atas garis MA50 150. Tapi setelah berhasil naik di atas garis MA 150, beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 122, APLN selalu gagal break. Tapi hari ini tiba-tiba langsung naik sangat tinggi dan langsung naik menuju harga 150 yang sebelumnya merupakan resisten untuk saham APLN. Jadi saat ini APLN mencoba untuk break resisten 150. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu bisa kita lihat resisten berikutnya di sekitar harga 160. Kalau pemberitaan bahwa saham APLN terbang 29% tersengat rumor. Tapi manajemen sudah membantah rumor tersebut, jadi tetap harus hati-hati. Kenaikan ini hanya karena ada rumor bahwa ada perusahaan asing yang akan mengakuisisi pusat pembelanjaan milik APLN. Tapi ingat, ini hanya rumor. Sekarang kita coba lihat broker summary-nya. Bisa kita perhatikan di sini, kenaikan tinggi ini di broker summary sebenarnya ini ada distribusi. Asing juga terlihat masih melakukan sedikit distribusi. Bisa coba kita lihat. Teman-teman bisa lihat di sini, ini distribusi. Jadi walaupun naik sangat tinggi, tidak ada akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli APLN di sekitar harga 122 sampai 130, saat ini sudah profit lumayan. Menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini APLN gagal bertahan di atas harga 150. Jadi apabila teman-teman lihat mulai ada perbalikan arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Apalagi kenaikan tinggi ini hanya karena ada rumor. Dan bisa kita lihat malah ada distribusi pada kenaikan tinggi hari ini. Atau teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, sudah naik sangat tinggi belum mau melakukan take profit karena menganggap secara tren sudah mulai reversal trend, menurut saya juga masih oke. Karena semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi menurut saya harus hati-hati karena kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya jangan mengejar saham APLN saat ini. Karena kenaikannya sudah sangat tinggi. Jangan sampai teman-teman entry, dia berhasil naik, teman-teman belum sempat take profit, malah bergerak turun. Dan teman-teman akan loss. Selanjutnya saham ASRI bisa kita lihat. Hari ini juga naik 6% lebih ke harga 195. Dan secara tren juga bisa kita lihat ASRI trennya juga masih bergerak tren. Jadi sebelumnya berada di bawah garis MA50 150, setelah berhasil break bisa kita lihat terus bergerak naik. Sempat turun kembali mengatas garis MA50 150, bisa kita lihat masih bisa rebound. Hari ini naik di atas harga 190 yang sebelumnya merupakan resisten. Dengan target berikutnya itu di resisten psikologis di harga 200. Tapi secara tren, ASRI saat ini trennya masih uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini masih ada akumulasi, sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing dalam beberapa minggu terakhir ini sudah masuk akumulasi saham ASRI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ASRI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten psikologis di harga 200. Apabila teman-teman trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ASRI masih gagal break harga 200 nih. Karena apabila gagal break, ASRI ada potensi untuk terkena koreksi sementara ke harga 190 sampai harga 185 kembali. CTRA juga bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 1000 atau mencapai resisten psikologisnya di harga 1000 yang bulan lalu mencoba di break masih gagal break. Tapi sama bisa kita lihat CTRA saat ini trennya sudah mulai membaik karena telah berhasil naik di atas garis MA50 150.
Walaupun sempat turun, tapi bisa kita lihat garis EMA 50-150 masih bisa menahan penurunan dari saham CTRA. Dari secara tren saat ini CTRA juga trennya mulai membaik dan menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break harga 1000, maka harga 1000 akan berubah menjadi support psikologisnya dan CTRA berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di 1050. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga masih ada akumulasi asing 3 hari terakhir. Jika kita lihat masih akumulasi saham CTRA. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun di sekitar garis EMA 150, menurut saya CTRA saat ini masih sangat layak untuk di hold. Walaupun ternyata dalam minggu ini masih gagal break harga 1000, tapi selama masih kuat di garis EMA 50-150, CTRA menurut saya trennya masih akan baik untuk tren jangka menengah. Apalagi bisa kita lihat garis EMA 50 mulai bergerak naik dan ada potensi berpotongan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga kedepannya saya lihat CTRA masih ada potensi ke 1050 sampai 1100. Berikutnya SMRA bisa kita lihat hari ini juga naik 1% lebih ke harga 645. Tapi secara tren SMRA belum sebagus teman-temannya karena bisa kita lihat saat ini masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi sebelumnya berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 belum berhasil break. Jadi secara tren jangka menengah menurut saya SMRA belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi saat ini trennya sudah mulai membaik. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Karena sebelumnya bergerak sangat downtrend, setelah menyentuh harga 550 berhasil bertahan dan rebound. Setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham SMRA. Jadi saat ini support EMA 50 di sekitar harga 620. Sedangkan resisten EMA 150 di sekitar harga 665. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan untuk SMRA juga bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi, tapi asing terlihat memang masih terus distribusi saham ini. Jadi SMRA apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa hold terus sama garis EMA 50 tidak terlewati atau swing trade dengan take profit di garis EMA 150 apabila memang masih gagal break. Karena ingat selama masih gagal break garis EMA 150, SMRA masih akan sideways dan bergerak di antara garis EMA 50 150 ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.